Selamat pagi, salam sehat. Kembali kita jumpa dalam e-learning Mapel Sejarah Peminatan. Hari ini kita masuk kepada pokok bahasan kita lanjutan, yaitu sumber sejarah. Di buku paketmu halaman apa ya? Halaman 54. Sumber-sumber sejarah. Setiap sejarah pasti memiliki peninggalan dan peninggalan tersebut disebut dengan sumber sejarah. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat diungkap apabila adanya sumber sejarah. Jadi, setiap peninggalan sejarah itu disebut dengan sumber sejarah. Kita akan lihat pengertian sumber sejarah menurut para ahli. Hanya kasih dua saja. Menurut Muhammad Ali, yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sedangkan menurut Muhammad Yamin mengatakan bahwasannya sumber sejarah itu adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Itulah pengertian sejarah menurut para ahli. Berikutnya kita akan lihat sumber-sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kita akan lihat sumber sejarah berdasarkan bentuknya beserta contoh sumber sejarah. Yang pertama kita akan lihat sumber sejarah tertulis atau disebut dokumen. Sumber sejarah tertulis atau dokumen adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan yang berisi fakta, peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya apa? Prasasti, dokumen, naskah, piagam, surat kabar, tambo atau catatan tahun Cina, dan rekaman. Contoh dari sumber sejarah tertulis atau dokumen adalah arsip nasional Kerajaan Belanda menyimpan dokumen selama dengan konflik Belanda. Di Indonesia, sumber tertulis itu prasasti sangat banyak. Dari keterangan prasasti tadi, kita mengetahui adanya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Banyak lagi contoh-contoh kerajaan yang lain. Berikutnya kita lihat dokumen pemerintah. Di dalam dokumen pemerintah itu dimuat keputusan-keputusan berita, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa atau laporan tahunan atau statistik. B. Notulen rapat. Contoh dari sejarah dalam bentuk tertulis. Notulen rapat. Notulen rapat adalah catatan-catatan yang berisi tentang hal-hal yang menjadi materi penting dalam pembicaraan rapat. Catatan ini dibuat biasanya oleh seorang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk menjadi pencatat atau sekretaris. Berikutnya kita akan lihat contoh sumber sejarah tertulis. Berikutnya adalah C. Surat-surat atau catatan atau buku harian atau memori. Surat-surat dapat menjadi sumber sejarah, baik surat-surat pribadi maupun surat-surat resmi yang dibuat oleh pemerintah. Surat pribadi sebagai sumber sejarah biasanya memuat hal-hal penting seperti apa? A. Tata susila dan adat istiadat. B. Pokok pembicaraan tentang hubungan. C. Lembaga sosial. Contoh dari surat-surat itu adalah, misalnya kita lihat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon yang berkumpul dalam buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu salah satu contoh dari catatan atau harian atau memori. Berikutnya surat kabar. Bukti sejarah, sumber sejarah yang keempat yaitu surat kabar. Data yang dimuat dalam surat kabar telah menunjukkan fakta, di samping juga merupakan opini atau pendapat, interpretasi dan pemikiran-pemikiran spekulatif. Surat kabar itu berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen, bahkan merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dan sumber lainnya. Yang autobiografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi sangat berguna bagi psikologi karena di dalam dokumen itu memuat faktor-faktor subjektif
segi-segi efektif, motivasi, harapan, dan pengalaman. Autobiografi dapat pula memberikan data tentang faktor-faktor subjektif, misalnya nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Berikutnya yang ke-6 atau F adalah cerita atau roman. Karya sastra seperti roman atau novel itu pada dasarnya bukan hanya merupakan karya ekspresi seorang pengarang, tetapi kadang-kala terungkap dan data keadaan sosial pada periode tertentu. Keadaan sosial itu contohnya struktur sosial, kelas sosial, lembaga-lembaga sosial bisa didapatkan dalam cerita roman. Contohnya Surat Centini, yaitu karangan yang menggambarkan kehidupan sosial dari periode awal pertengahan Mataram Islam. Oke, inilah sumber-sumber sejarah. Ya, sumber-sumber sejarah. Tadi sumber sejarah itu disebut adalah peninggalan sejarah. Pengertian sumber sejarah menurut para ahli ini sudah ada oleh Muhammad Ali dan Muhammad Yamin. Berikutnya sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama sumber sejarah tertulis atau dokumen. Sumber sejarah tertulis atau dokumen itu terdiri dari dokumen pemerintah, notulen rapat, berikutnya surat catatan atau memori, dan berikutnya surat kabar. Berikutnya adalah autobiografi, dan yang terakhir adalah cerita roman. Oke, sampai di sini materi kita mengenai sumber sejarah. Silakan kamu catat, pindahkan ke buku catatan. Nanti pertemuan berikutnya kita Zoom. Ini harus sudah ada kamu tunjukkan kepada Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Kalau ada pertanyaan, silakan japri ke WA Ibu. Terima kasih.